pagi hari ini. Sebelumnya Ibu namanya siapa ya? Lailia, Bu. Lailia, umurnya berapa? 26. 26 tahun. Sebelumnya mau kesini mau konseling, apa yang perlu dikonseling? Gini Bu, kan kemarin di alat kelamin saya itu ada bintik-bintik itu loh seperti herpes, itu kenapa ya? Banyak atau sedikit? Lumayan. Lumayan banyak. Itu termasuk juga jenis-jenis IMS ya. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. IMS itu infeksi menular seksual, merupakan proses penyakit akibat kontak fisik yang erat antara laki-laki dan perempuan, menularnya melalui kontrak seksual. Infeksi menular seksual yang sebelumnya dikenal sebagai penyakit menular seksual melibatkan menular suatu organisme antara pasangan seksual melalui bagian jalur kontak seksual baik oral, anal atau vagina. Ibu itu di bagian vagina ya? Iya. Lalu apa saja sih tanda dan gejala IMS-nya? Yang pertama, cairan tidak normal, yaitu cairan dari vagina bisa gatal, kekuningan, kehijauan, berbau atau berlendir. Lalu yang kedua, sakit pada saat buang air kecil, yaitu burning urination. Lalu yang ketiga, perubahan warna kulit, yaitu terutama di bagian telapak tangan atau kaki. Perubahan yang bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Lalu yang keempat itu ada tonjolan seperti jengger ayam, yaitu tubuh tonjolan seperti jengger ayam seperti alat kelamin. Lalu yang terakhir, sakit pada bagian bawah perut, yaitu rasa sakit yang muncul dan hilang yang tidak berkaitan dengan menstruasi, bisa menjadi tanda infeksi saluran reproduksi atau infeksi yang telah berpindah sebagai dalam sistem reproduksi termasuk tuba falopi dan ovarium. Sebelumnya Ibu, apakah di sini ada tanda dan gejala yang ada pada Ibu? Ya Bu, ini seperti warna kulit di telapak tangan saya kok berubah gitu. Itu udah banyak atau masih sedikit? Masih sedikit. Lalu ada penata laksanaan IMS. Yang pertama, pemberian antibiotik. Antibiotik akan diberikan pada penderita STD yang dikarenakan infeksi bakteri seperti sifilis, gonore, dan chlamydia. Lalu yang kedua, pemberian antivirus. Antivirus diberikan pada penderita STD yang dikarenakan infeksi virus seperti hepatitis B dan C serta HPV. Lalu yang ketiga ada pemberian ARF atau antiretroviral. ARF diberikan khusus untuk penderita penyakit HIV atau AIDS agar menghambat perkembangan virus serta mencegah terjadinya pelemahan sistem imunitas oleh virus HIV. Lalu juga ada cara pemeriksaan IMS-nya. Yang pertama, pasien berbaring di meja ginekologi. Yang kedua, memasang lampu sorot. Yang ketiga, petugas menggunakan sarung tangan. Yang keempat, infeksi genitalia. Yang kelima, mengoleskan jeli di spekulum dan memasang spekulum. Lalu yang keenam, mengambil lendir leher rahim menggunakan lidi kapas atau lidi kapas dibuang di tempat infeksius. Lalu yang ketujuh, mengoleskan lendir rahim di objek gas. Lalu yang kedelapan, membersihkan leher rahim dan vagina dengan objek les. Yang kesembilan, mengoleskan betadine bila ada lesi. Lalu yang terakhir, membuka spekulum dan langsung dekontaminasi. Lalu apa saja komplikasi IMS? Di sini ada 6 komplikasi IMS. Yang pertama, masalah kesehatan reproduksi termasuk infertilitas. Lalu yang kedua ada penyakit radang panggul atau PID dan nyeri panggul. Yang ketiga, komplikasi kehamilan. Lalu yang keempat, kanker tertentu seperti kanker serviks dan dubur yang berhubungan dengan HPV. Lalu yang kelima, penyakit jantung. Yang keenam, peradangan mata. Lalu apa saja jenis-jenis dari IMS? Yang pertama ada gonore, yang kedua ada chlamydia, yang ketiga sifilis, yang keempat
chondroit. Lalu yang kelima lymphrangioma venerum. Lalu yang keenam infeksi trichomona. Lalu yang ketujuh herpes genitalis. Lalu yang kedelapan kulit kelamin. Lalu yang kesembilan granuloma inguinal. Lalu yang ke-10 hepatitis. Lalu yang terakhir HIV atau AIDS. Ibu tadi katanya herpes genitalia ya. Itu juga termasuk salah satu jenis-jenis dari IMS gitu. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk mencegah IMS? Yang pertama, menggunakan kondom, hindari bergonta-ganti pasangan. Lalu yang ketiga, sunat pada pria, ini yang khusus pria ya Bu. Lalu yang keempat, menghindari seks bebas. Lalu yang kelima, hindari hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Lalu yang keenam, membatasi konsumsi minuman beralkohol. Lalu yang ketujuh, melakukan vaksinasi. Lalu apa bahaya jika terkena IMS? Yang pertama, IMS membuat sakit-sakitan. Yang kedua, IMS membuat mandul. Lalu yang ketiga, IMS bisa menyebabkan keguguran. Lalu yang keempat, IMS bisa merusak penglihatan otak dan hati. Lalu yang kelima, IMS bisa ditularkan kepada bayi. Gitu ya Bu. Sebelumnya ini Ibu udah mempunyai anak berapa ya? Dua. Itu sudah berumur berapa semua? 3 tahun sama 4 tahun. 3 tahun sama 4 tahun. Sebelumnya ini yang saya sampaikan tadi. Lalu cara untuk mengatasi herpes Ibu itu selalu membersihkan vaginanya agar cepat sembuh gitu Bu. Lalu membersihkannya itu berhati-hati agar tidak tertular kemana-mana gitu. Berarti tidak ada pengobatan khusus ya Bu ya? Nggak ada. Nanti kalau kok semakin banyak, semakin lama kok semakin banyak, nah bisa kesini lagi nanti diobatin lebih lanjut lagi. Nanti habis ini saya kasih obat atau seleb, Ibu mau? Boleh gitu ya. Ini sudah saya sampaikan. Apa yang mau ditanyakan Ibu lagi? Sudah Bu, sudah cukup. Dan cukup. Oke Bu, saya permisi terlebih dahulu ya. Ya. Hati-hati ya Bu. Ya.